Ya, bisa. Duduk aja sini dulu ya. Woi. Itu aja. Sini dulu, sini kumpul. Bus rombongan wisata warga asal Citerup, Bogor, Jawa Barat yang mengangkut satu RT perjalanan pulang dari Pantai Daplangu, Pandeglang. Bus terguling di kawasan Menes, Pandeglang, Banten. Dari keterangan salah seorang korban, kecelakaan bermula saat bis yang mengangkut sekitar 60 penumpang menabrak sepeda motor. Pemotor tak terima hingga terjadi kejar-kejaran. Kemudian bus kembali menabrak minibus. Diduga panik, sang sopir bus hilang kendali dan terguling di sisi jalan menanjak. Nah, nyampe dari peristiwa sendiri jam berapa itu kira-kira? Pas aja maghrib, pas aja. Nah, Bu, peristiwanya itu? Nggak tahu, saya lagi duduk. Soalnya di tengah saya nggak lihat jalan. Dia mau arah pulang, berlawanan. Nah, si mobil bus ini nabrak motor Scoopy. Nah, Scoopy ini otomatis marah kan, ngejar akhirnya. Ada bahasa kasar lah gitu, ngejar. Nah, keduanya dia juga nabrak mobil sedan mini. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Petugas kepolisian dan tim SAR turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Iya, Mang. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Darmasraya dengan seorang bandar narkoba terjadi saat pelaku hendak diciduk di rumahnya di daerah Jorong Kototuo, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas mendapati sebanyak 38 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam pengeras suara aktif. Warsono merupakan seorang bandar narkoba lintas provinsi yang sudah 3 bulan menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkotika di Kabupaten Darmasraya. Tersangka mengaku membawa narkotika jenis sabu dari Muaro Bungo, Provinsi Jambi untuk diedarkan di Darmasraya. Paket yang ditemukan pada saat melakukan penggerebekan 38 paket kecil. Diduga barang haram tersebut dibeli atau didapatkan dari seseorang dari Kabupaten Bungo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tiga orang terluka dan puluhan rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat rusak diterjang puting beliung. Penghuni rumah terlibat cekcok dengan petugas jurusita saat eksekusi lahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi tangguhkan penahanan SSS, mahasiswi ITB tersangka yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Syafaati Suryo, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa pemotor di Majalengka, Jawa Barat. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan terkendala kondisi gelap.
Seng, awas Seng. Tahan. Tahan seketika. Petugas BPBD Majalengka berhasil mengevakuasi Ilham warga Cikijing yang tertimbun longsor susulan di jalur nasional penghubung Majalengka-Kuningan. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan terkendala kondisi gelap, gerimis serta jalan yang licin. Korban berhasil diselamatkan petugas dan langsung dibawa menuju ke Puskesmas Dharma Kuningan untuk mendapatkan penanganan medis. Tebing setinggi 100 meter ini longsor akibat guyuran hujan yang cukup lama. Material longsor menutup jalan sepanjang 25 meter. Tadi jam 18.00 kita melakukan penanganan karena tadi longsornya kecil dan ternyata setelah Isya ada longsor susulan yang mengakibatkan 2 motor terjebak. Jalur nasional penghubung Majalengka ke Kuningan atau sebaliknya sempat terputus. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat rusak diterjang puting beliung. 3 orang terluka akibat terkena puing reruntuhan rumah. Warga panik saat puting beliung menerjang permukiman warga di Kampung Walungan Poncol, Kalideres, Jakarta Barat. Kuatnya hantaman puting beliung membuat 28 rumah warga rusak. Sementara 3 warga terluka akibat tertimpa puing atap rumah mereka. Terjangan puting beliung juga terekam CCTV saat merusak salah satu rumah warga. Jadi pas banget saya tadi pas mau keluar rumah itu angin tiba-tiba datang gitu Mas. Datang dari arah selatan ya, selatan. Itu tiba-tiba menghantam ke sini sangat keras sekali gitu. Itu kejadiannya berapa lama Pak anginnya Pak? Kurang lebih sekitar 10 detik. Usai terjangan puting beliung mereda, warga mulai memperbaiki atap-atap rumah yang rusak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu jotos dengan petugas jurusita. Adu mulut, tarik-menarik, serta adu fisik terjadi antara petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang dengan sejumlah penghuni. Belum dibayar, belum diapain. Tolong kami, mohon tolong. Sudah hancur. Penghuni indekos berteriak dan menangis histeris melihat rumah tempat tinggalnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelumnya membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 warga yang bermukim di Komplek Veteran Jalan Rumah Sakit Haji Percut Setuan, Deli Serdang. Salah seorang warga yang menduduki lahan mengaku memiliki surat tanah yang dikuasainya belasan tahun. Turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami, ya Pak ya. Dan kami pernah meraih, kami dirongrong oleh PT Orta Berjaya, ya PT Orta Berjaya 2013. Nama suami saya Emar Paung pernah dirongrong, tetapi keputusan sampai ingkrah menyatakan bahwa pihak PT Orta Berjaya ditolak sebagai penggugat. Sementara itu, jurusita PN Lubuk Pakam menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Bang, tadi sempat ada perlawanan dari penghuni rumah, Bang. Ada penolakan tadi ya, Bang? Nah, gimana tadi? Diberitahu, Bang, sama sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, proses eksekusi tetap berjalan
dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Menolak ditertibkan, wanita pedagang ikan asap di Kota Ternate, Maluku Utara melawan petugas Satpol PP dengan senjata tajam. Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Wanita pedagang ikan asap ini melampiaskan kemarahan dan melemparkan ikan asap dagangannya ke arah petugas Satpol PP. Ia protes lapak dagangannya ditertibkan oleh petugas. Sebelumnya ia juga sempat mengancam petugas dengan sebilah senjata tajam. Namun senjata tersebut berhasil direbut oleh keluarganya. Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Kita menjual di bahu jalan, sedangkan yang menjual di bahu jalan ini bukan cuma kita sendiri. Ada buah-buah di sana, ada juga penjualan kue, dan sebagian ada juga yang pisang, sayur-sayuran. Kenapa kita di sini yang selalu dipermasalahkan? Itu yang kita tidak terima. Penertiban pedagang di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara ini dilakukan lantaran lapak para pedagang memakan bahu jalan, sehingga kerap menimbulkan kerumunan yang menyebabkan kemacetan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.